Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Asia. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai anti-aging. Apa sih anti-aging itu? Anti-aging adalah proses mencegah penuaan pada wajah, terutama pada wajah yang akan kita bahas. Karena anti-aging itu luas, bisa wajah, bisa organ-organ yang lainnya. Dalam video kali ini saya akan membahas khusus mengenai wajah. Menjadi tua itu pasti, tapi kita harus mencegahnya supaya kulit kita tidak menjadi tua sebelum waktunya. Apa sih yang menyebabkan kulit kita ini mudah sekali untuk menjadi kelihatan tua? Ya, ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu apa? Yang pasti adalah faktor usia, ya, itu tidak bisa kita hindari. Kemudian faktor ekstrinsik itu apa? Lingkungan yang paling mendominasi. Karena faktor sinar matahari, kemudian faktor oksidan. Sehingga nanti pada pengobatan harus kita beri antioksidan. Lingkungan kita sudah tercemar, ya. Jadi banyak polusi di mana-mana. Orang merokok, kemudian polusi dari kendaraan dan sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan kita akan menjadi cepat untuk menua. Apa sih tanda-tanda penuaan dini pada kulit kita? Kadang di usia 30 sudah kelihatan seperti usia 40 ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah garis-garis halus di sekitar mata. Kita lihat, ya, kita ngaca, ya. Ada nggak garis-garis halus di sekitar mata? Nah, biasanya kenapa di sini adalah kulitnya berbeda dengan kulit wajah yang lainnya, sehingga pada orang yang kelihatan tua itu akan terlihat pertama kali ada pada garis-garis sekitar mata. Kemudian muncul kantong mata. Kemudian gelap di bagian bawahnya. Ini tanda-tanda awal. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kulit wajah kita mungkin terlalu lelah, banyak terpapar dengan sinar matahari, banyak terpapar dengan oksidan. Ya. Tanda berikutnya adalah kulit menjadi kering. Kenapa kulit kita kering? Semakin bertambah usia, maka kulit kita kecukupan air itu akan berkurang. Jadi akan menjadi dehidrasi. Nah, biasanya pada kulit remaja itu kulit akan menjadi berminyak. Semakin bertambah usia, kulit akan semakin kering. Kalau ini tidak kita rawat, maka kulit akan menjadi kering dan mudah sekali terjadinya keriput. Yang berikutnya adalah kulit keriput. Nah, itu bisa langsung kita lihat di mana? Bisa di garis senyum, kemudian di pipi, ya. Karena kolagen semakin bertambah usia, kolagen kita akan semakin berkurang. Nah, sehingga bantalan yang ada di dalam kulit itu akan semakin juga berkurang. Jadi elastisitas kulit akan berkurang, kolagen akan berkurang, sehingga kulit akan tampak keriput. Nah, kalau ini nggak kita rawat, dalam usia dini itu keriput akan mudah sekali nampak. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita mencegahnya dan juga mengobati. Karena proses penuaan itu bisa kita cegah. Dengan apa? Tentunya dengan melakukan perawatan. Oleh karena itu bisa kita lihat orang usia 50 kulitnya masih tampak halus, masih tampak segar, ya. Karena apa? Karena dirawat, ya. Tanpa ada perawatan tidak mungkin kulit itu menjadi sehat dan segar. Pada usia 30-an kita harus sudah memulai menggunakan krim anti-aging. Jadi jangan sampai keliru. Kadang ada remaja karena melihat iklan di TV yang luar biasa gencarnya sehingga sudah menggunakan krim anti-aging. Itu tidak boleh. Jadi sekitar usia 30-an itu sudah mulai menggunakan krim anti-aging. Supaya apa? Supaya kulit terjaga kesehatannya. Mari kita ketahui kandungan terbaik apa saja yang ada pada bahan krim anti-aging. Yang pertama adalah AHA dan BHA. Apa sih AHA itu? AHA itu alpha hydroxy acid. Dalam bahan krim anti-aging, kandungan yang baik untuk jenis kulit normal dan cenderung kering, sekaligus untuk mengatasi kering akibat dari sinar matahari. AHA juga membantu kelembapan dan meningkatkan produksi kolagen yang sehat, serta menghaluskan tekstur kulit yang tidak rata. Sedangkan kandungan BHA, apa sih BHA itu? Beta hydroxy acid. Baik untuk kulit normal cenderung berminyak. Jadi kita harus membedakan kapan kita menggunakan AHA, kapan kita menggunakan BHA. AHA tadi untuk kulit yang cenderung ke kering, BHA untuk kulit yang
cenderung agak-agak berminyak. Ya. Kemudian yang kedua adalah retinol. Retinol adalah kandungan zat yang terbuat dari vitamin A. Secara sederhana, fungsi dari retinol itu menyingkirkan sel-sel kulit mati pada wajah dengan cara pengelupasan kulit atau exfoliating. Retinol juga terbukti meningkatkan produksi kolagen pada wajah yang bisa mengencangkan kulit wajah. Jangan lupa jika kalian menggunakan retinol itu digunakan pada malam hari. Pagi harinya harus menggunakan tabir surya. Ini untuk keamanan karena penggunaan retinol. Yang berikutnya adalah niasinamid. Niasinamid atau niasin merupakan vitamin B3 yang banyak ditemukan dalam daging, ikan, susu, telur, sayuran hijau pada sumber makanan. Komponen vitamin B telah terbukti meningkatkan seramid dan kadar bebas asam lemak di kulit. Fungsi utamanya adalah mencegah kulit dehidrasi atau kekurangan cairan akibat dari paparan sinar matahari dan merangsang sirkulasi udara dalam jaringan sel kulit. Niasinamid juga ampuh untuk mengurangi dan mencegah jerawat. Jadi niasinamid sebagai anti-aging juga untuk jerawat juga. Nah, yang berikutnya adalah vitamin E. Nah, ini sudah banyak kita ketahui di pasaran ya, vitamin E. Vitamin ini terbukti meningkatkan produksi kolagen, khususnya pada kulit wajah, serta dapat mengurangi ker pada wajah. Tapi kadang tidak hanya pada wajah, semua kulit yang ada di seluruh tubuh ya. Kegunaan lainnya, vitamin ini mengurangi munculnya perubahan warna kulit yang menjadi gelap dan tidak merata. Vitamin E yang sering terdapat pada pelembab juga ampuh melembabkan kulit dari efek terkena sinar matahari. Karena hati-hati, sinar matahari itu juga pada jam-jam tertentu itu akan berpengaruh pada kulit kita. Yang berikutnya adalah vitamin C. Nah, vitamin C pasti semua tahu ya, vitamin C. Vitamin C adalah zat yang kaya akan manfaat, tidak hanya bagi kesehatan, pada wajah juga tentunya. Meskipun vitamin C sangat baik untuk kekebalan tubuh, vitamin C juga punya segudang manfaat lainnya pada wajah. Antara lain memproduksi kolagen, mencerahkan kulit pada wajah sehingga terlihat lebih bersinar. Vitamin C bagus untuk menyembuhkan jerawat juga. Karena pada dasarnya sifat dari vitamin C adalah menyembuhkan luka. Jadi jangan lupa vitamin E, vitamin C itu bagus untuk wajah. Jika keriput dengan beragam cara perawatan kulit. Berikut ini adalah hal yang dapat lakukan untuk memulai perawatan kulit anti-aging. Langkah pertama dalam perawatan kulit untuk mencegah penuaan adalah menggunakan tabir surya yang melindungi Anda dari efek buruk dari sinar matahari, yaitu ultravioletnya. Gunakan minimal SPF 30 untuk sehari-hari pada wajah Anda jika ingin berpergian keluar rumah. Tapi seandainya sekarang masa pandemi kita tidak keluar rumah, kita pun harus menggunakan tabir surya. Kenapa? Karena kita pasti akan beraktivitas di rumah, ya, mungkin menjemur pakaian, mungkin menyapu halaman dan sebagainya, pasti kita akan terpapar oleh sinar matahari. Tetap gunakan tabir surya meskipun kita tidak berpergian. Kadang kita lupa sudah menggunakan tabir surya di wajah, kemudian leher yang mungkin terpapar, yang bagi tidak menggunakan hijab yang terpapar dengan sinar matahari, leher, kemudian tangan, itu jangan lupa diberi tabir surya. Supaya apa? Supaya tidak ikut keriput karena kan ikut terpapar oleh sinar matahari. Yang berikutnya adalah menggunakan krem mata, eye cream. Kulit di sekitar mata adalah kulit paling tipis dari keseluruhan di wajah kita. Nah, ini menjadi tempat pertama munculnya kerutan. Pada pertengahan usia 30-an, gunakan mulai krem mata yang dapat menutrisi area sekitar mata dan melindungi Anda dari garis-garis di ujung mata. Yang berikutnya adalah konsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Nah, ini penting sekali. Selain perawatan kulit dari luar, Anda juga harus merawat kulit dari dalam, ya, dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan dapat menunda penuaan pada tubuh secara nyata. Biasakan mengkonsumsi teh hijau, sayuran, buah-buahan, ya, kacang-kacangan, kemudian berry, ya. Yang berikutnya adalah jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari. Kenapa? Supaya kulit kita tidak mengalami dehidrasi. Oke, treatment apa yang bisa dilakukan? Treatment lakukan di klinik kecantikan yang ada dokternya. Bisa yang pertama adalah IPL. IPL itu adalah Intense Pulse Light. Sesuai dengan fungsi dari IPL sebagai solusi untuk mencegah penuaan dini, treatment ini bisa membantu menyamarkan garis-garis kulit halus di area pipi dan wajah. Nanti setelah melakukan treatment ini, wajah akan terasa lebih kencang, berkurangnya kerutan dan tampak
lebih muda. Kemudian yang berikutnya adalah facial anti-aging. Facial anti-aging itu banyak sekali dijumpai di klinik kecantikan. Fungsinya untuk apa? Melembabkan, untuk mengurangi kerutan, dan untuk mengenyalkan kulit. Berikutnya adalah MTS anti-aging. MTS itu apa? Microneedling Therapy System. Ya, jadi menggunakan jarum kecil, kemudian kita masukkan serum. Ya, fungsinya menggunakan MTS itu adalah untuk membuka pori-pori, ya, kemudian sehingga dengan mudah serum anti-aging yang kita masukkan ke dalam kulit itu mudah meresap, ya. Dan ini bagus sekali, best seller di Diva Klinik. Yang berikutnya apa? Peeling. Ya, peeling adalah prosedur perawatan kulit yang dilakukan untuk mengangkat atau menghilangkan sel kulit mati, exfoliating, ya, menggantikan lapisan kulit yang baru. Prosedur perawatan ini digunakan untuk memperbaiki penampilan, keindahan, dan kebersihan area kulit wajah, leher, ataupun tangan. Itu tadi video saya tentang anti-aging, mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan video saya berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih, salam sehat, jangan lupa tersenyum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.